Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Sampai lagi kita mereview one of the biggest, one of the most surprising show of the year in WWE 2023 Survivor Series War Games, yang memberikan kita kejutan yang sangat-sangat maksimal, beyond expectation, alias di luar nurul, guys. Langsung saja kita bahas, guys, ya. Kita bahas lengkap di Gulat Review. Saya mau langsung ngomongin the one and only, the most surprising segment of pay-per-view in the whole year. CM Punk finally made his return to WWE after nearly 10 years, guys. Hampir 10 tahun CM Punk gak muncul di WWE. Sempat pensiun, jadi World Champion di company sebelah, bikin kasus backstage fight. Tetapi itu tidak membuat WWE dan fans CM Punk tentunya lupa begitu saja kalau CM Punk punya legacy besar. Bukan cuma di WWE, tapi in the whole wrestling industry, guys. Saya mau disclaimer dulu ya sejak awal, kalau memang saya akui keraguan saya salah. Saya akui itu, guys. Saya terima, guys, kesalahan saya meragukan WWE dengan tidak menghadirkan CM Punk dan berpikir CM Punk gak akan hadir. Dan saya juga ngomong sebelumnya kalau CM Punk hadir ya udah gak apa-apa. Tapi pendirian saya kemarin, CM Punk hadir itu sebenarnya gak dibutuhin sama WWE. Cuma hype Survivor Series saja. Saya bilang begitu. Tapi mungkin pikiran saya akan berubah setelah nanti kita tahu kelanjutan CM Punk akan seperti apa di WWE setelah ini, guys, ya. Buat yang belum tahu, aduh pasti udah tahu dong ya. CM Punk muncul di ending setelah semua match Survivor Series selesai. Orang nggak ada yang ekspektasi. Logo di kanan bawah sudah muncul yang merupakan tanda akhir dari sebuah premium live event, guys. Tapi ketika kamera panning jauh, udah mau redup, waduh, guys, teriak sekuat tenaga saya, guys. Tetangga saya pada denger, guys. Mertua saya bilang, apa itu berisik-berisik, katanya. Ya mau gimana, saya sangat kaget sekali. The reaction was genuine, guys. Reaksi saya itu beneran, gak dibuat-buat, gak maksa-maksain, guys. Saya gak duga sama sekali. Ekspektasi saya tidak ada, guys, setelah tahu kalau sudah selesai itu match, sudah selesai itu Survivor Series. Dan ternyata memang, guys, rumor yang diteasing selama ini pun tidak di briefing ke semua orang yang ada di WWE. Yang tahu CM Punk akan datang cuma paling 3 orang. Mungkin perwakilan CKO 1, Triple H, sama Nick Khan. Orang itu, dan CM Punk pun tanda tangannya, kata Dave Meltzer, itu di hari yang sama sebelum Survivor Series, entah sehari sebelumnya atau di hari yang sama, dia baru tanda tangan kontrak. Sesikret itu mereka menyimpan tentang ini sambil menyebar rumor-rumor yang kita bisa pikir itu salah juga, karena rumornya masih kayak bayang-bayang doang, masih banyak kemungkinan gitu. Dan katanya yang memang menelepon CM Punk untuk masuk ya Nick Khan, guys. Bukan Tony ya, Tony lain lagi, guys. Lagi ketar-ketir soalnya ya. Nick Khan, guys. Terus dia ngobrol sama Triple H, akhirnya ya udah. Nah, inilah yang membuat saya dan kita semua sangat mencintai dan menyukai industri gulat profesional, terutama WWE. Because we know there is a phrase that says never say never in pro wrestling, guys. Tidak bisa kita mengatakan tidak pernah di pro wrestling. CM Punk pun pernah bilang never ever 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 ever
kembali ke dunia gulat, bahkan di WWE dengan segala kasus yang ada sebelumnya. Bahkan dia promo di AEW, dia nggak sebut karirnya di WWE. This is the real menjilat ludah sendiri. Itulah pro wrestling. Sering sekali kita melihat hal-hal seperti ini, dan halnya terjadi di hari Minggu kemarin dan sangat-sangat mengejutkan, menggemparkan dunia gulat profesional, guys. Saya yakin dari sekian banyak yang excited CM Punk kembali ke WWE, pasti ada segelintir orang yang merasa, why? Ngapain? Gak butuh, gak penting, ganggu. Pasti ada yang merasa kayak gitu. Selain mungkin setelah hype yang didapat. Nah, pertanyaannya sekarang setelah CM Punk muncul, mau diapakan? Mau di booking seperti apa? Dan jelas katanya kontrak CM Punk itu beberapa tahun, guys. Bukan cuma setahun, bukan cuma pas WrestleMania, tapi beberapa tahun. Mungkin kita akan melihat CM Punk menjadi salah satu champion dari WWE juga. Bisa mid-carder, bisa tag team, bisa main championship yang ada. Dan itu masih jadi misteri, kita harus dapat jawabannya di Monday Night Raw. Terus pasti teman-teman nanya, kita kelarin dulu ya soal CM Punk ya. Seth Rollins kesal, marah. Kalau kita ngambil dari segi realnya, jelas semua talent yang ada di situ nggak tahu CM Punk akan datang. Mungkin yang tahu itu adalah orang yang muterin lagunya dari tim di tempat acara berlangsung. Mungkin yang muterin lagunya dia, oh CM Punk nih, saya muterin lagu CM Punk bener, CM Punk beneran muncul gitu. Ya udah aku play terus gitu. Dia play lah, it's clobbering time. Dan semua talent nggak tahu, bahkan mungkin Randy Orton pun nggak tahu, Cody pun nggak tahu kalau emang CM Punk bakal datang. Kalau kita ambil realnya guys ya, kita ambil kemungkinan realnya. Rollins yang notabene pernah ada promo dia yang ngejek CM Punk, suruh pergi jauh-jauh dari WWE, dia cancer untuk sebuah company, dia akan jadi pengganggu. Itu pernyataan yang pernah dilakukan atau diungkapkan oleh Seth Rollins, dan bisa jadi di hari ini dia nggak tahu apa-apa. Dan dia kesel, ngapain nih CM Punk kesini. Kalau kita ambil dari segi realnya, kemungkinan ada itu, kemungkinan seperti itu guys. Dan banyak yang berpikir dan melihat ini kalau kayaknya memang beneran Rollins marah. Kayaknya beneran Rollins marah. Ada bilang gitu juga pasti. Banyak juga yang ngabarin itu. Tetapi untuk kita yang memang pengen ini beneran settingannya, the kayfabe story-nya, that's a real feud right there for CM Punk. Kalau saya bilang guys, CM Punk mungkin akan di-feudkan dengan Seth freaking Rollins. Maybe, we'll have to see. Saya yakin CM Punk akan match besarnya tuh di WrestleMania guys. Saya nggak tahu lawan siapa, mungkin lawan Rollins, nggak tahu juga. Selain itu, Drew McIntyre juga diceritakan kesal dengan kehadiran CM Punk. Ini saya jadi kayak gimana ya? Kayak ada segelintir orang, ada beberapa dershit yang mengarahkan kita untuk membuat asumsi-asumsi orang gak suka CM Punk datang di WWE. Jadi mungkin ini ada tulisan, ada Seth Rollins, ada Drew McIntyre. Jadi mungkin ada beberapa lagi yang mungkin kesal CM Punk datang, diceritakan jadi topik pembicaraannya itu CM Punk yang datang, dan ada orang di backstage yang kesal. Bisa jadi ini dibuat-buat biar hype-nya besar untuk CM Punk datang di sini. Bisa jadi juga memang realnya seperti itu guys. Ini jadi menimbulkan saya pribadi kekhawatiran gara-gara isu-isu ini gitu. Mudah-mudahan tidak ada. Kita pengennya gitu ya, mudah-mudahan tidak ada. Terus kalau kita ambil dari segi, kita coba lihat dari segi bisnis guys ya. Untuk CM Punk datang di Survivor Series, dari segi bisnis jelas ini akan menambah besar topik pembicaraan ke WWE. Dan semua fans CM Punk, semua orang yang suka gulat, suka pro wrestling pasti berpikir WWE nggak ada lawan bos, nggak ada lawan. AEW yang
punya show di hari yang sama dengan Survivor Series, Collision sama Rampage. Saya nggak mau bandingin, lagi-lagi saya nggak mau bandingin guys ya, untuk bandingin secara head to head gitu ya. Jelas memang dari awal kita sudah bilang WWE yang memang lebih baik jauh lah guys ya dari segi pengalaman dan juga settlement. Tapi ini semakin menguatkan kalau memang nggak ada lawan bos WWE. Kita terima kasih sama siapa ya? Sama fans yang sudah menggiring opini selama ini, yang sudah membuat excitement, dan pada akhirnya CM Punk setuju untuk tanda tangan di last minute. Berarti ada andil fans juga di sini guys. Karena kalau Nick kan mikirin bisnis, dia harus ngeliat pasar dulu dong. Pasarnya permintaan banyak, pasti ada potensi yang cukup oke, barulah ditarik, dan CM Punk menyetujuinya. Dengan segala kontroversi yang pernah terjadi hampir 10 tahun yang lalu. Kesimpulan saya sampai untuk CM Punk ini, kita ngomong yang lain juga masih banyak guys ya. Kesimpulan saya sama CM Punk ini, saya sangat senang sekali CM Punk hadir. Sangat excited dan very interested guys ya. Sangat-sangat tertarik dan pasti akan jadi menarik nanti. Karena CM Punk udah dischedule-kan di Monday Night Raw. Mungkin set up feud dengan Nakamura dulu, nggak tahu guys ya. Tapi dia akan berpromo pastinya, dan itu akan jadi the biggest night of Monday Night Raw tahun ini. That's it all for CM Punk. Saya selesaikan di awal guys ya. Jadi mungkin bisa ada timestampnya juga nanti ya. Jadi kalau nggak mau dengar soal CM Punk, di skip aja sampai sini. Nah, kita bahas War Games. Survivor Series War Games terdiri dari 5 match guys ya. 2 match War Games yang hampir 1 jam masing-masing, dan 3 match single guys ya. Kita coba ngomong dulu match singlenya aja, nanti kita ngomongin War Gamesnya di belakang. Match single yang pertama kita disajikan dengan pertandingan The Miz melawan Gunther for Intercontinental Championship guys. Dalam match ini saya ngerasa matchnya kalibernya masih kayak Monday Night Raw. Sorry to say, matchnya kayak kaliber Monday Night Raw. Gunther tetap keren, bukannya The Miz nggak keren. Bagus, match ini bagus, tapi kaliber Monday Night Raw kalau saya bilang guys ya, sekali lagi. Dan untuk potensi lebih besarnya pun saya kira nggak ada. Karena The Miz, walaupun dia sudah menunjukkan kemampuannya yang all out maksimal dengan style gulatnya yang dia bawa tidak seperti dia biasanya, lebih bagus di sini. Menurut saya ini cukup untuk seorang The Miz melawan Gunther, dan sudah pasti kita tahu kalau pemenangnya pasti akan Gunther guys ya. Karena untuk The Miz bisa pegang IC title lagi, saya rasa memang dari match ini saya lihat memang agak susah kalau The Miz untuk pegang lagi. Cuma ada poin di mana The Miz hampir menang karena dia pakai cara liciknya. Dia babyface rasa heel ya. Jadi dia mengalihkan perhatian wasit, narik turnbuckle, wasit fokus ke sana, dia low blow si Gunther dan membuat Gunther bisa di skull crushing 1, 2, hampir 3 guys. Itu momen satu-satunya yang The Miz hampir menang kalau saya lihat. Dan pada akhirnya The Miz kalah cuma dengan Boston Crab, kuncian Walls of Jericho doang. Dia tap udah selesai. Matchnya ya untuk The Miz kalau saya bilang ya, untuk ukuran The Miz itu bagus guys matchnya. Tapi finishnya sangat membuat kita terlihat kalau The Miz belum apa-apa. Levelnya Gunther udah jauh sekali guys. Lanjut lagi untuk match berikutnya, kita disajikan dengan pertandingan Dragon Lee melawan Santos Escobar yang tidak sempat saya prediksi karena ada pergantian yang tiba-tiba dari WWE. Entah apa sebabnya. Entah apa yang membuat Triple H berkeputusan untuk Carlito ntar dulu ditunda untuk lawan Escobarnya, malah dikasih Dragon Lee. Ini kekalahan Dragon Lee menurut saya yang penting. Bukan kekalahan, kemenangan Santos Escobar yang penting kalau saya bilangnya. Saya sejak awal saya lihat Escobar heel ini setelah dia mengkhianati Mysterio, saya suka karakternya. Vibe karakter itu saya suka banget. Yang Santos Escobar yang sekarang. Attitude yang dia lakukan di sini dari segi cerita, dari segi karakter, saya sangat suka apa yang dilakukan Santos Escobar melawan Dragon Lee. Cuma match ini berpotensi bisa lebih bagus, guys. Match ini potensinya bagus untuk bisa lebih bagus karena ekspektasi kita lebih dari ini. Yang dikasih below expectation bukan berarti nggak bagus. Sekali lagi, matchnya tetap bagus. Manuver high risk yang mereka lakukan, lucha style beberapa kali dilakukan oleh Dragon Lee yang cukup maksimal, tetapi tetap aja potensinya masih lebih besar untuk bisa bagus.
sesuai ekspektasi, tapi tidak di sini guys. Cukup di bawah dan Santos menang, dan ini kemenangan penting untuk Santos karena ini OTW dia untuk jadi heel yang kuat di brand SmackDown. Sebenarnya prediksi saya benar harusnya di sini guys ya, karena saya berpikir Santos tetap menang walaupun lawannya Carlito, walaupun lawannya Dragon Lee ya menang gitu guys. Lanjut lagi kita ke match Women's World Championship, Rhea Ripley, Zoey Stark. Ini sama kayak yang The Miz sama Gunsa kalau menurut saya. Kita tahu siapa yang menang, tapi Triple H kasih kesempatan Zoey untuk bersinar dan cukup. Apa yang diberikan Zoey cukup menurut saya untuk membuat dia dinotis sama banyak orang yang mungkin baru nonton dia di sini, banyak fans-fans casual yang melihat perkembangan, mungkin jarang melihat perkembangan pegulat wanita. Dan Zoey dikasih spot di sini, menurut saya cukup untuk Zoey bisa membuat dirinya terlihat skillnya udah bisa dipertontonkan dan kemampuannya bisa mengimbangi Rhea Ripley. Pada saat Ripley nge-counter Z360 itu juga mantep banget guys kalau saya bilang ya, langsung diganti dengan Riptide dan bisa menang, retain the championship. And now we are going to review the Damage Control versus Team Charlotte War Games for Women's 4-on-4 guys. Saya ngerasa memang War Games itu seru kalau sudah mulai. War Games itu kan mulainya secara ofisial baru orang bisa kunci atau submission itu setelah semuanya masuk. Nah, pas semuanya masuk inilah pas dimana serunya itu banyak di situ. Tetapi satu momen besar, yaitu Io Sky pakai trash can yang pernah dia lakukan di sebelumnya, dan trash can-nya dikasih Dakota dari luar guys ya. Dia lompat begitu, ini ikonik banget menurut saya untuk Io Sky dan luar biasa spotnya. Dan ini terjadi sebelum Asuka masuk. Asuka masuk, akhirnya dia ngeluarin semua alat yang dibutuhkan, yang diinginkan banyak orang di sana. Dan obviously itu cukup efektif membuat War Games jadi ada war-nya guys, dengan semua alat-alat yang disediakan. Momen penting lagi adalah Charlotte sama Becky berpelukan, saling support, saling mendukung guys di sini. Dan ini kayak bisa dibilang menyelesaikan semua anggapan perang dingin yang terjadi antara Becky dan Charlotte. Bahkan mereka berdua waktu press conference bersandingan mereka barengan. Saya rasa mungkin mereka sudah maaf-maafan. Dan mereka bekerja sama di War Games ini pun sudah real, mereka ya baik-baik saja hubungannya. Apalagi dengan chemistry yang mereka build up di atas ring pada saat War Games terjadi. Dan hal penting juga terjadi di sini saya lihat di mana di menjelang ending itu Bayley mengorbankan dirinya berkali-kali untuk melindungi teman-temannya. She is the real leader. Saya bilang MVP lah. Salah satu MVP-nya adalah Bayley di sini. Nah, dia sangat-sangat mencoba untuk menjadi tameng bagi teman-temannya untuk dihajar oleh lawannya di sini, tim lawan. Dan menurut saya itu cukup menarik untuk jadi cerita untuk di tubuhnya Damage Control setelah ini. Damage Control kalah guys ya, jelas dengan Bayley diajar habis-habisan, manhandle slam dari atas oleh Becky ke meja dan dikunci dan selesai. Dan tim Charlotte memenangkan match ini. Menurut saya key momennya juga adalah di mana Becky sama Charlotte sudah mulai bersatu. Itu key moment menurut saya ya, momen kunci untuk kemenangan dari tim Charlotte di sini. Charlotte, Becky, Bianca dan Shotzi. Shotzi juga melakukan berbagai hal ya, Bianca juga, tapi tidak begitu dapat spotlight. Asuka nyembur Shotzi ya ada, tapi nggak begitu maksimal menurut saya. Nah itu tanggapan saya untuk match War Games Woman. Dan cukup menarik menjadi opening, cukup seru lah guys. Cuma memang saya akui sebelum Io Sky lompat dari atas itu pakai tong, momennya nggak begitu besar. Ya biasa lah guys menurut saya. Saya malah menunggu momennya langsung mulai gitu loh. Jadi kayak nggak sabar nunggu momen mulainya gitu loh untuk match ini. Keseluruhan tetap sangat menghibur. Kesan War Games-nya dapat, momen ikoniknya dapat, ceritanya juga dapat. That's what I like about team versus team, especially War Games. Kita lanjut lagi guys, the real main event kita ya. Main event kita adalah tim Cody Babyface melawan tim Judgment Day.
di malam hari ini diceritakan sejak awal, ya beberapa segmen di sela-sela match gitu. Dikabarkan di awal kalau Randy Orton belum datang. Nggak ada kabar dari Randy Orton. Dia nggak di sini. Agak sedikit khawatir nih tim Cody. Gimana nih, Orton belum datang, nanti aja kita kabar. Kita cari tahu lagi. Terus di segmen berikutnya Cody bilang kabar lagi kalau misalnya Randy belum datang, belum ada kabar Orton. Terus Cody bilang, percaya saya, dia pasti akan datang. Walaupun belum datang, ya udah mereka masuk dulu. Sama kayak Kevin Owens waktu itu lah guys ya, yang masuknya belakangan. Ya udah mereka masuk dulu semua. War Games-nya dimulai, satu-satu masuk. Balor sama Rollins dulu yang masuk guys ya. Terus pas momen masuk ini, ada momen Jey Uso udah masuk. Itu Drew mau langsung masuk, karena kan misinya Drew kan mau menghajar Jey dalam cage. Jey udah masuk, Drew mau langsung masuk, tapi dihalangi oleh Priest. Ntar dulu, katanya gitu. Kita harus stick to the plan. Kita harus sesuai rencana. Sabar dulu, kata Priest. Dia yang keluar. Priest keluar. Terus dalam otak saya, dalam benak saya, ini rencananya apa maksudnya? Terus setelah itu langsung Drew keluar lah guys ya. Setelah Semi masuk, terus Drew yang keluar. Udah panas banget tuh Drew. Cerita Drew ini dia mau menghajar Jey Uso. Dia dapatkan itu. Dia menghajar Jey Uso dengan cukup puas menurut saya di sini ya, Drew McIntyre. Dominic terakhir. Kocak. Terus Cody masuk, terus Dominic masuk, terus ada akhirnya plannya baru terlihat. Plannya Priest adalah pada saat mereka ini saat Judgment ini merasa kalau Randy Orton tuh gak datang. Jadi dia pas menitan atau detikan Randy Orton gak keluar, yang keluar ya Ripley bawa koper dan siap cash in guys, karena semuanya lagi terkapar tuh tim Cody. Judgment Day lagi berdiri semuanya, cash in waktu yang tepat dong. Banyak yang bilang, bang pasti cash in bang, kayaknya bisa cash in deh. Saya langsung berpikir, lah cash in beneran kalau begini, matchnya belum mulai udah cash in beneran guys ternyata. Saya pikir. Terus Ripley ngobrol sama wasit, ternyata I voices in my head. Keluarlah yang kita tunggu-tunggu selama ini. Sudah 1 tahun lebih, Randy Orton, Mr. RKO out of nowhere hadir guys, membuat Ripley panik. Saya yakin teman-teman ada yang berpikir Randy akan RKO Ria ya. Belum guys. Itu momen yang akan kita tunggu, tapi belum guys. Terus Randy langsung masuk, langsung tutup cage. Dah War Games resmi dimulai. Dan dari momen-momen yang kita dapatkan yang saya perhatikan Orton ini ya, dia vintage Orton pertama. Terus ada vintage Orton tuh di DC dari tali ring itu 5-5-nya guys. Waduh seru sekali melihatnya guys. Biasanya saya kayaknya baru lihat 2 apa 3, ini sekarang 5-5-nya vintage Orton semuanya. That's so interesting to see. Menarik sekali. Yang kita tunggu RKO. RKO yang dapat pertama adalah anak haram. Puas sekali saya guys melihat anak haram di RKO oleh Randy Orton. Terus satu lagi JD. Dari atas ujung cage dilompatkan, dilempar dari atas di sana, disambut dengan RKO oleh Randy Orton. That's the spot yang sudah saya harapkan sejak lama dan kita dapatkan di Survivor Series War Games. Dan diakhiri setelah RKO itu diakhiri oleh Cody Rhodes dengan Crossroads dan kunci dan menang. Tim Babyface menang sesuai dugaan saya, sesuai prediksi saya guys. Saya prediksi yang salah cuma di match pertama saya. Match War Games yang cewek. Dan ini matchnya pun dari segi cerita, dari segi spot-spot besar, yang War Games yang men, yang mantap sekali kalau saya bilang. Mantap sekali, keren sekali. Tapi untuk kekentalan cerita, saya pernah bilang guys di prediksi ya. Saya bilang kalau War Games, bookingan War Games yang men ini bagusan yang sebelumnya. Bagusan yang sekarang daripada yang sebelumnya. Saya bilang gitu. Terus untuk matchnya, saya mau bandingin sama yang lama guys ya. Ceritanya tuh lebih kental yang dulu daripada yang sekarang. Selain ya kuatnya yang sekarang karena Randy Orton ini yang bikin kuat banget apa yang terjadi di War Games Men ini guys. Spot-spotnya menarik, aksinya juga oke. Saya sangat terhibur. Sebelum CM Punk muncul guys, saya sudah puas nonton War Games guys. R-Truth juga return guys di momen iklan. Dan saya sudah puas sekali tuh setelah menang tim Cody. Udah selesai nggak apa-apa, saya senang, saya happy. Tapi WWE nggak cukup sampai di situ doang. Dia kasih lah CM Punk
Waduh, waduh. So panik, so kaget, so grateful. Saya bisa bilang guys, dengan momen kehadiran CM Punk, dengan apa yang terjadi selama ini di tahun yang dipegang Triple H ini, semuanya, saya bangga, senang saya, bahagia saya menjadi penonton WWE, pecinta gulat profesional. Apakah kalian juga? Kalian punya review, bisa komentar di bawah guys ya. Semangat selalu untuk menjalani harinya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel saya. Buat teman-teman yang baru subscribe, welcome to the club guys ya. Semangat selalu untuk menjalani harinya. Dan jangan lawan sama orang tua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.